Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Teman-teman terkasih, kita memang sangat lelah membahas orang-orang yang bersumbu pendek, seperti orang-orang yang katanya beragamis tapi kelakuannya itu tidak menghormati orang lain. Bayangin coba, mereka ini sudah suka-suka, tapi ketika melihat orang lain mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada agamanya, justru mereka teriak-teriak membawa nama-nama agama mereka, lalu melarang sana-sini. Teman-teman, mari kita dengar video berikut ini dan bagaimana respon orang muslim dan juga banyak orang terkait mereka ini. Sungguh sangat-sangat disayangkan kok lahir orang-orang seperti ini. Ini dia videonya, teman-teman. Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya, ada yang ngemarin duit buat membantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik. Kang, taruh dong. Bukan dulu. Kayak mana aja lah enggaknya? Sini. Bentar. Ya. Bingung kok mereka terganggu gitu. Kayak panasan aja gitu kalau dengar gereja ataupun tempat ibadah. Waduh, benar-benar parah. Intimidasi dia. Terakhir katanya. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Perihal ini sudah bertahun-tahun, sampai kurang lebih 3 tahun, selalu kami dipancing amarah. 2 menteri paling AFK, 1 menteri agama Nasaruddin Umar, yang kedua menteri HAM Natalius Pigai. Kok bisa sampai detik ini masih aja ada pembubaran ibadah minoritas oleh kelompok, mau bilang nggak boleh ya, oleh mereka lah gitu loh. Pak Presiden Prabowo, Pak Bapak udah mimpin kita lebih dari 1 tahun. Dan isu persekusi kayak begini masih kejadian. Anda hebat, Anda keren gitu. Anda adalah mungkin satu-satunya presiden yang pernah kami punya yang paling berotot, yang backgroundnya paling paten gitu ya. Tolong dong kasih tahu tuh menterinya tuh, pembantunya lagi 2 tuh, si Pigai sama Umar, yang begini-begini tolong dong dipastiin tidak terjadi lagi. Ini sesederhana perkara ibadah. Di saat negara tetangga lagi perang dengan bangsa lain, bangsa kita lebih memilih perang dengan bangsa sendiri, kan bangsa. Benar-benar parah itu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. Dan ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Harus selesai ini. Kalau nggak selesai, pokoknya pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Lalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas nggak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Tribut Israel, menurut saya bangsa kita tuh belum pantas protes Israel penjajah. Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya. Nggak pantas. Mau bilang. Tunda itu bermunajat, melakukan proses kontemplasi diri untuk membangun nalar keseimbangan ruhani yang sempurna antara raga dan rasa, antara makhluk dan holik, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Ada 3 hal yang harus menjadi kesadaran kita sebagai makhluk manusia tanpa bicara suku, agama, dan ras. Pertama, bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan, universalitas keyakinan yang setiap orang memiliki sudut pandang, persepsi yang berbeda-beda dengan cara yang memahaminya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kebenaran esensi, kebenaran asasi, kebenaran universal, dan kebenaran hakiki. Karena itu kebenaran esensi, kebenaran asasi, kebenaran universal, maka kebenarannya tidak bisa dipersepsikan. Karena kebenarannya tidak bisa dipersepsikan, maka itu adalah kebebasan rasanya masing-masing, kebebasan cintanya masing-masing. Tidak bisa kita mengukur keyakinan orang lain lewat keyakinan kita, tidak bisa kita mengukur baju orang lain dengan baju kita, tidak bisa kita mengukur bahasa orang lain dengan bahasa kita, tidak bisa kita mengukur enaknya makan orang lain dengan enaknya makanan kita. Karena inti urusan rasa. Itu yang disebut dengan kebebasan universal.
Maka setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki privacy yang sama tanpa tidak boleh diadili. Saya katakan setiap orang memiliki persepsi yang sama, hak yang sama, tidak boleh diadili. Makanya keyakinan tidak boleh diadili. Kalau kita mengadili keyakinan, maka kita seolah-olah menjadi manusia yang mengerti isi hati manusia. Sekali lagi, karena itu adalah keyakinan, kita tidak boleh mengadili manusia berdasarkan isi hatinya. Maka cinta tidak boleh dikekang, maka cinta tidak boleh dibatasi, maka cinta adalah kebebasan. Andai kata orang menderita karena cinta yang diungkapkannya, itu adalah urusan dirinya sendiri. Yang kedua adalah, kita adalah sebagai makhluk bumi. Ini yang ingin saya ingetin pada semuanya. Karena kita sebagai makhluk bumi, maka kita sama hukumnya, yaitu kita harus taat pada hukumnya bumi. Karena taat sama hukumnya bumi, udara yang tekanannya tinggi bergerak menuju tekanannya rendah. Air yang ada di puncak turun ke bawah. Batu yang dilempar ke atas jatuhnya ke bawah. Setiap ditampar rasanya sakit. Kalau tidak sakit, pura-pura tidak sakit. Nah, karena kita makhluk bumi, kita ini setara, kita ini sama, hukumnya sama. Hukum gravitasi itu sama, hukum tekanan udara itu sama, seluruh IPA itu sama ajarannya. Tidak pernah ada pelajaran IPA di sekolah, ini buat Katolik, ini buat Protestan, ini buat NU, ini buat Muhammadiyah, tidak ada. Semuanya sama. Karena semuanya sama, maka deritanya pasti sama. Kalau orang ngebabat gunung habis-habisan, banjirnya kebagian semua. Itu banjir nggak pernah nanya, ini jamaah mana ya? Nggak bisa. Kalau ada virus, maka virus itu menyebar tanpa bicara dia yakin atau tidak, dia agamanya apa, semua orang kena. Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini adalah mengusung mari kita kembalikan cinta, itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya, itu hak pribadi masing-masing, tapi kalau berperilaku harus sama, bertindak harus sama, karena ini urusan bumi, karena ini urusan dunia. Karena urusan dunia, maka bagi saya ketika tadi saya mengamati ya kan, bagaimana memahami Nabi Isa alaihissalam dalam pemahaman saya, itu atas pengorbanannya, berani mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umatnya, demi keselamatan pengisi buminya. Dia berani disakiti, dia berani menjadi orang yang ikhlas tersakiti, kemudian dia pergi dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan meringis. Paham itu saya. Itu kalau kalau orang Sunda, ini saya ngomong orang Sunda nih, orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi itu adalah dengan membuat sesajen, gitu loh. Sesajennya bunga-bungaan, kemudian bubur merah, bubur putih, dan yang tertingginya itu bikin bakakak ayam. Bakakak itu semuanya telentang. Dia menyerah dengan seluruh pasal, seluruh jiwa raganya, tanpa ada sedikit pun dalam dirinya rasa takut, rasa nyeri, rasa apapun. Itulah pengorbanan yang tertinggi. Jadi pengorbanan manusia yang tertinggi adalah ketika dalam dirinya sudah pasrah. Nih, kalau gitu kan, itu kan pasrah. Orang Islam juga pasrah gitu loh. Jadi orang yang pasrah itu sudah, kata orang Sunda begini, ini nanti bisa ditafsirkan. Perasaan nggak ada tafsirnya. Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak, saparipola, sadaying, sadaya, kersaning Allah. Jadi karena kersaning Allah ya sudah kita totalitas aja. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah ketika manusia sampai pada puncak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah dia berserah. Sudah. Dan orang suka salah tafsir, orang yang berserah itu kalah. Awas ya, ulah belegug ya. Ketika melihat lawannya itu sudah nyengakeun sadaya-daya beuheung teuk-teukeun tikorogolokeun suku benteng kelokeun eles ya ku aing. Belegug sia-sia nu ele anjing. Yang kalah itu ketika orang sudah begini latus masih begini-begini merasa paling hebat, kamu yang kalah, dia yang menang. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan. Makanya kalau di wayang, itu selalu siapa sih orang yang kalau disakitin itu tidak pernah melawan Semar. Mangga jangakeun gamparan juragan abdi nun sadaya-daya. Nggak ada tuh. Di kita terbalik, yang menang itu si anjing. Awas ya, teh anu eleh. Nah itu makanya tiluhi-tiluhinya mengajarkan itu, mengajarkan penyerahan, mengajarkan kepasrahan. Sama Islam juga mengajarkan kepasrahan, totalitas disebutnya. Nah karena ini bumi, maka saya ngajak pada semua nih yang merasa mencintai Jawa Barat, yang merasa mencintai Nabi Isa alaihissalam,
Bapak dan Ibu bilangnya, yes, Tuhan Yesus, sudahlah. Betapa bumi ini disakiti oleh kita semua. Tanah ini kan ibu kita, sebutnya Ibu Pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Betapa kota Bandung itu begitu sakit. Tanah digali, disimpan beton. Apa tanah nggak sakit? Orang Sunda itu sebenarnya nggak boleh. Dia harus di atas. Nggak boleh ada yang tersakiti di tanah itu. Itu orang Sunda. Tapi saya baru setengah Sunda, setengah modern. Nah, kemudian betapa air itu sakit. Itu Citarum, sudah di atasnya ibu kandungnya, yaitu pohon-pohon yang rindang dan besar itu dibabat habis. Kuno hayang benghar, geus benghar anger teu benghar-benghar. Kenapa geus benghar teu benghar-benghar? Sudah duitnya banyak, masih ngemplang terus, makin ngerampok terus, masih nyuri terus, masih ngambil hak orang terus. Ari sia rek modar sabaraha ribu tahun deui isukan ge pae. Udah sakit, Pak. Terus turun lagi ke bawah, sakit lagi, nu modal kasusukan. Limbah rumah tangga deterjen dimasukin ke air lagi. Kemudian limbah pabrik ke air lagi. Anda berdoa di gereja, Anda berdoa di masjid, merasa diri paling ahli ibadah. Anda buang limbah racun ke pabrik ke Citarum, bohong ibadah Anda. Wadul. Kenapa? Anda berbuat tidak baik. Mencuci barang tambang dengan merkuri. Anda uang itu disumbangin ke gereja, Anda uang itu disumbangin ke masjid. Orang tahu menyebut Anda adalah ahli ibadah, ahli sosial, orang dermawan. Tuhan mengutuk Anda. Anda telah menutup kejahatan Anda dengan kebaikan. Kejahatan tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak bisa. Catatannya tetap ada, hukumannya tetap ada. Yang ada hanya menjadi tolak bala saja. Bohong kalau bisa dihapus, nggak ada. Hutang di bank bisa dihapus, dosa nggak bisa. Tetap harus ada tebusannya, harus ada nanti dicuci dulu. Ngenah baik saya digratiskan, nggak bisa. Nah, ini saya ngikutin. Nah, apa sih problem Indonesia, problem Jawa Barat hari ini adalah dosa pada alam. Sudah, titik. Udah. Itu dosa pada alam. Ini rusak, Pak. Ayo. Sudah. Anda tiap hari rekreasi ke puncak. Oh, asik. Di puncak. Ya. Puncak itu tempatnya ente, tempatnya pohon, diganti jadi pila. Banjir, Pak. Mati orang di Cisarua. Sengsara di Bekasi. Sengsara di Jakarta. Anda menjadi ahli ibadah? Tidak. Anda adalah pembuat kerusakan. Jadi saya ngajak pada gereja, pada masjid semuanya, mari kita bersama-sama hari ini dan ke depan taubat. Taubat kita adalah taubat ekologi. Taubat pada yang kita telah menista ciptaan Tuhan, yang kita tidak mengerjakan sebagaimana fitrah penciptaannya. Kenapa? Hidup pengen harmoni. Hidup pengen damai. Orang kaya punya rumah di kota Bandung, punya rumah di Jakarta, ada kolam renangnya, ada salonnya, pakai lift, naik ke lantai atasnya, kamarnya gede, kamar mandinya segede lapang sepak bola. Ya kan? Ruang TV-nya ada, ruang keluarganya ada, rumahnya nggak pernah diisi. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung, berarti rumah yang megah pakai AC itu tidak membuat Anda damai. Tetap saja, tempat yang terbaik untuk menyepi adalah gunung. Lahirlah healing. Siapa yang suka healing? Orang-orang agar eling. Healing itu orang-orang agar eling. Karena apa? Karena orang-orang yang eling, hidupnya senantiasa tenang, tentram, dan damai. Karena dia eling pada tiga, eling ka Gusti, eling ka diri, jeung eling ka sasama hirup. Sing areling urang kabeh teh. Terakhir, kita juga harus ini, saya ngingetin juga, berpasrah. Kita harus menghormati pengorbanan sopir kita. Udah, kita menghormati pengorbanan Yesus. Iya, Yesus juga menyuruh kita harus menghormati pengorbanan supir. Supir Anda bersama istri muda, sopirnya nungguin 2 jam. Dia istrinya ditinggalin, bener nggak? Suaminya lagi nakal-nakal di Bandung dugem, dak laki-lakinya, sopirnya nungguin di luar. Dia sudah nggak ketemu istrinya beberapa bulan. Pulang mabuk dari dugem, sopirnya nungguin, harus jaga rahasia ke istrinya. Dia ngorbanin anak-anaknya untuk nganter anak-anak kita, dimanjain masuk sekolah, dianterin. Kita mengorbankan kehidupan pembantu kita, ngurus anak kita jadi baby sister, tapi dia lupa mengurus anaknya sendiri. Demi uang, demi kehidupan. Dia menyiapkan makan enak bagi kita, tapi dia lupa menciptakan makan anak bagi anak-anaknya di rumah. Pengorbanan. Karena kita punya uang, kita tidak bisa berbuat sesuka pada setiap orang. Saya pakai baju bersih seperti ini karena ada kuli nyuci. Saya bisa bersih rapi karena ada tukang cukur. Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Mereka ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat.
tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta, dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat, kasih THR juga lambat, bikin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening, buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya, ada ngemarin duit buat sembantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, security-nya, pada siapapun. Nah, kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini, sudah deh. Jawa Barat gemah ripah, repeh rapi, subur makmur. Udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Kenapa? Karena saya menemukan jutaan istri dalam setiap waktu yang memeluk saya, mencium saya dengan penuh dengan cinta. Anak emak, itu nih hunggul aing mah. Jadi itu sajalah ya. Saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Itu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Jadi pesannya. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tuliskan di kolom komentar. Pertama, kita memang selalu dirugikan orang-orang yang katanya beragamis, rahmatan lil alamin, tapi kok kelakuannya itu seperti orang yang tidak menunjukkan toleransi kepada orang lain yang beragama. Bayangin, mereka itu bukan melakukan kejahatan loh. Bayangin, mereka itu bukan melakukan kejahatan. Mereka itu tidak hidup dalam ruang diskotik, tidak mabuk-mabukan, tidak melaksanakan premanisme segala macam. Mereka itu sedang beribadah di rumah ibadah mereka. Tapi datang orang-orang ini memakai jubah agama, teriak-teriak yang memakai nama agama, lalu seperti orang yang preman lah gitu ya, preman yang berjubah agama, lalu melarang orang lain beribadah di momen-momen yang sangat sakral dari agama Kristen, teman-teman. Coba bayangin deh, kalau mereka pas Idul Fitri kita melakukan hal yang sama, apa yang terjadi? Chaos dunia ini, teman-teman. Tapi inilah yang kita dapatkan di Indonesia ini. Yang kedua, mereka-mereka ini kan suka kali membela Palestina, membela Iran, malahan berdonasi ke sana, alasan membebaskan penjajahan. Kalian ini menjajah di Indonesia, teman-teman. Kalian ini menjajah, kalian ini tukang rusuh itu, rusuh sekali. Coba bayangin deh, di mana ada di dunia ini agama yang melarang orang lain agama yang melarang orang lain yang beragama untuk beribadah? Gak ada, kecuali orang-orang ini. Saya akan berkata, tapi ini oknum. Terserah deh mau menilai apa begitu ya. Ini oknum apakah? Terserah. Lelah kita, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ada orang-orang seperti ini artinya pemerintah belum tegas untuk memberikan kontribusi untuk meluruskan paham-paham yang radikal seperti ini. Bayangin orang yang sedang ibadah, orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhannya, tapi datang oknum-oknum seperti ini yang begitu liar, yang begitu sok jago, preman berjubah agama, sampai melakukan seperti itu. Dan anehnya, para aparat-aparat ini kok ikut-ikutan begitu. Sayang sekali, teman-teman, ya. Sayang sekali. Bagaimana mungkin Indonesia aman? Bagaimana mungkin Indonesia bebas dari penjajah, sedangkan orang yang beragama seperti ini menjajah agama orang lain? Kalau Anda lakukan itu untuk menertibkan kafe liar, diskotik liar, judi online dan segala macam bentuk-bentuk kejahatan, premanisme, kita sama-sama mendukung, teman-teman. Kalau Anda melakukan itu, berteriak keras untuk melakukan hal itu untuk mereka, kita berteriak setuju. Tapi ini Anda lakukan kepada orang-orang yang beragama, kepada orang-orang yang sedang beribadah, kepada orang-orang yang sedang berdoa di hari sakral mereka. Kira-kira otak kalian kemana itu? Perintah siapa yang kalian ikuti? Apakah itu perintah Allah? Perintah siapa? Lalu kenapa nggak semua muslim melakukan yang sama? Sangat disayangkan sekali, teman-teman. Orang lain sedang beribadah, datang Anda merusuh. Sedangkan kalau kita mau berbandingkan, berapa banyak musola di Indonesia ini yang mungkin tanpa izin, teman-teman? Masjid, berapa banyak? Maka saya bilang sangat disayangkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum itu tajam kepada minoritas, tapi tumpul kepada mayoritas tergantung pesanan. Bagaimana kita mengamankan bangsa ini? Maka saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pegiat media sosial beberapa bulan lalu,
Kalau begitu Indonesia dibagi dua saja, yang Kristen, yang Islam begitu. Atau buang aja mereka ini ke padang gurun sana, membuat agama sendiri, berjubah putih sendiri, supaya tidak mengganggu Indonesia yang notabene sudah sangat bagus di dalam kemajemukannya. Banyak agama, banyak suku, harus saling menghormati. Ini kalian bela Iran, kalian bela Palestina, kalian bela lagi HMAS dengan berdonasi lagi kepada mereka, tapi di bangsa sendiri kalian menjajah. Saya nggak ngerti teman-teman, ya kesal kita. Semoga lah bangsa kita ini aman ya, dan para pemerintah ini nih harus cepat menanggapi hal ini. Kalau tidak ya rusak bangsa kita ini yang karena oleh oknum-oknum seperti ini. Saya tetap memakai oknum-oknum karena masih banyak teman-temanku muslim yang sangat begitu toleransi, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini saja. Terus jaga toleransi, terus jaga Indonesia, karena Indonesia ini bukan milik sekelompok agama, tapi milik semua agama. Dan merdeka pun oleh karena semua agama, bukan karena sekelompok agama yang katanya mayoritas. Enggak, Indonesia ini milik semua agama. Oke teman-teman, kiranya kasih Kristus terus menjaga bangsa kita ini, sehingga mereka perlu mendengarkan tentang Injil yang memerdekakan mereka dari dosa. Sampai di sini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.